Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang baik, berkali-kali Engkau sudah menolong kami, berkali-kali Engkau sudah membalut setiap luka di hati kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa lewat rasa sakit ketika kami disakiti, ketika hati kami dilukai Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa luka-luka ini akan memunculkan karakter Kristus yang sejati. Di mana kami tahu lewat orang yang menyakiti kami tahu bahwa kami sedang dibentuk kesabaran, kerendahan hati, untuk hati kami bisa tulus mengampuni, mengasihi seperti Yesus mengampuni, mengasihi kami tulus apa adanya. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar kemuliaan ini hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sakit hati dan amarah itu adalah kebodohan. Nanti saya percaya lewat firman yang saya sampaikan saudara akan alergi dengan marah, dengan sakit hati. Ya, saudara tidak akan berani ambil resiko untuk saudara marah. Walaupun kita marah punya alasan, kita sakit hati. Mungkin iblis bilang gini lah, keterlaluan kok, kelewatan kok. Jujur orang marah bisa saudara. Tapi kalau marah dibawa terus sampai berhari-hari, maka kita ini adalah sedang dikendalikan oleh iblis. Orang sakit hati bisa normal karena kita masih hidup dalam daging. Daging dicubit pasti teriak, aduh gitu ya. Namanya manusia Bu Eli jelas. Saya juga bukan orang munafik. Kalau orang tanya Bu Eli sampai hari ini bisa marah, bisa sakit hati. Jelas bisa. Bahkan di titik tertentu saya bisa gini. Gitu ya. Jelas ya, orang kalau sudah jengkel, gemes lihat orang sudah diampuni, disakiti terus pasti kita bisa gini. Aduh, kepengen tak apa nih orang itu, jujur ya. Tapi setelah itu kita percaya bahwa ada suara yang lembut akan berbicara. Buat apa marah? Buat apa sakit hati? Jika mengampuni, mengasihi itu adalah jauh lebih baik buat hidupmu. Buat apa engkau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh iblis? Nah, kita tahu bahwa saya ambil ayat ini, saya itu ingat dulu waktu Victory masih awal-awal berdiri ya. Mama saya mungkin ingat karena orangnya sudah mati satu. Ada 2 jemaat kita lama. Sama-sama konseling sama saya tentang masalah suami. Sama-sama usianya lebih muda dari saya. Jadi sekitar umur 30-an. Dua-dua ini ngalami proses yang menurut saya yang satu lebih parah. Kenapa? Karena yang satu ini suaminya selingkuh, ketahuannya pada waktu suaminya sudah punya 2 anak, anaknya sudah usia 10 tahun dan 8 tahun baru ketahuan. Singkat cerita istri ini jengkel saudara ya. Apalagi si istri dalam tanda kutip belum punya anak. Karena menikah bertahun-tahun dia bergumul, dia belum punya anak. Sementara suaminya ini sudah punya anak dengan wanita lain yang hari itu ketika saya ditunjukin fotonya laki perempuan mukanya mirip 100% sama suaminya. Saudara lihat ya sudah mirip. Secara akal kita pasti bilang gini, saya aja ngomong sama mama saya sama beberapa pengerja. Secara akal memang sulit. Lah ini mandul, ya bukan mandul, belum punya anak. Ini sudah punya anak sepasang laki perempuan, lah kok mukanya ya mirip lagi 100%. Yang namanya wanita yang jadi wanita yang simpanannya ini juga mukanya bukan jelek saudara. Ya, mukanya juga cantik. Muda lagi, coba secara akal kalau bertahan dengan kekuatan kita pasti ngomong gini, memang berat loh ini medannya, enggak main-main. Apalagi anak lagi punya 2 sudah besar ya.
Yang satu masalahnya cuman suami selingkuh, tapi selingkuhnya enggak sampai dipelihara. Ya, selingkuhnya itu cuman suka jajan sana sini. Tangkap ya, tapi pulang. Nah, dua-dua ini ngalami masalah yang sama. Saya sudah kasih tahu, ngampuni. Padahal yang kasus yang pertama berat ini, dia juga sampai dendam, sampai kepingin, dia bilang gini, Bu, kalau ada kesempatan saya mau bunuh suami saya. Jangan, saya bilang gitu. Nanti kalau bunuh suamimu, kamu masuk penjara nanti. Ya dengan cara pinjem tangannya orang dan sebagainya. Saya bilang sudah jangan. Singkat cerita, yang mengalami kasus yang berat ini taat, saudara. Dia mulai melepaskan sakit hati. Kalau dia tidak kuat, dia telepon saya bilang gini, sudah ampuni. Dan saudara tahu, orang yang taat melepaskan pengampunan, orang ini hari ini kasusnya berat ya, dipulihkan Tuhan luar biasa. Suaminya meninggalkan wanita yang rasanya tidak mungkin, termasuk anaknya. Hari ini mereka berdua, saudara tahu kalau mereka suatu kali ibu ini sudah kesaksian, saya bawa ke Victory, Jakarta dan Bali juga, Surabaya juga. Waktu itu dia sudah kesaksian, dia bilang gini, sekarang saya sulit keluar Bu Eli. Sejak yang limited edition ini dipulihkan, nempel kayak perangko. Tidur pegangan tangan. Saya keluar enggak boleh. Dikit-dikit selalu bilang gini, untung Koko punya istri kayak kamu ya, jangan tinggalin. Sekarang nempel, saya bilang sekarang mau dibunuh. Enggak Bu Eli, sayang Bu Eli, coba waktu itu dibunuh Bu Eli. Lah sekarang dipegangi terus, tidur dipegang, mau kemana-mana dipegang. Saudara lihat ya, ini kasusnya berat tapi taat. Lihat pemulihan yang luar biasa. Nah yang satu kasusnya ini menurut saya enggak berat saudara. Tapi sulit. Tiap kali saya bilang gini, ngampunilah sudah. Dia bilang gini, enggak bisa, tunggu waktu. Selalu tunggu waktu. Dan dia ikut pelayanan juga. Ya kalau kita pelayanan dia ikut kemana-mana. Tapi umur 38. Makanya orang yang enggak bisa mengampuni itu benar-benar kebodohan. Hari itu dia umur 38. Kena kanker, stadiumnya sudah akhir dan dia sudah meninggal dunia. Lihat ya, dua hal yang terjadi. Tapi karena yang satu taat, melihat pemulihan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang satu, hari itu ketika tidak taat, bayar harganya mahal. Dosa diampuni, jujur waktu mau meninggal, kita ini orang kalau sudah mau meninggal ya, tidak bisa ngampuni. Saudara tanya mama saya, berapa hari sebelum dia meninggal, tiap hari kita kan datang doakan ya. Dia bilang gini, tolong jangan tinggalin aku, buka kaca-kaca di rumah sakit jendela. Karena tiap hari ada orang yang hitam-hitam di bawah kasur saya, itu malaikat maut. Itu jumlahnya ratusan setiap hari, setiap sore mendatangi tempat tidur. Dia bilang tolong. Tanya mama saya sampai bilang, oh ini malaikat maut. Berarti dia belum ngampuni. Selama orang gak bisa ngampuni, Tuhan gak akan membuka yang namanya pintu kerajaan surga. Dan hari itu kita peperangan, tiap hari kita berkata, di tengah dia antara sadar tidak sadar ya, waktu itu sudah parah. Antara dia sudah di morfin saudara, kita bisikin terus di telinganya, ngampuni cepat, ngampuni. Kita sampai doa penyembahan di rumah sakit. Dan detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, dia melepaskan pengampunan. Dan salah satu pendoa yang mendoakan bilang gini, sebentar lagi saya sudah lihat malaikat yang jemput dia. Benar. Waktu dia berkata ngampuni dan dia menganggukkan kepalanya, sebentar lagi dia meninggal dengan tenang. Makanya jangan anggap remeh yang namanya sakit hati saudara. Karena ayatnya coba kita lihat di Matius 18 ayat 32 sampai 35. Hari ini pastikan ketika kita mau jengkel, walaupun ada alasan untuk jengkel, ada alasan untuk sakit hati, kita memilih aja mengampuni karena satu alasan, kita mau taat dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Jangan taat dengan kedagingan kita, enggak bisa. Tunggu waktu Bu Eli, tunggu waktu. Semakin tunggu waktu, semakin besar kebodohan saudara, semakin besar harga yang akan kita bayar. Matius 18 ayat 32 kita baca. Bagaimana perumpamaan
ya, seorang yang sudah punya hutang 10.000 diampuni oleh raja. Tapi waktu dia melihat bagaimana ya budaknya punya hutang 100, dia tidak bisa mengampuni. Apa yang dikatakan raja? Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai, apa saudara? Hamba yang jahat." Setiap kita kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita disebut sebagai hamba yang jahat. Walaupun kita pelayan Tuhan bisa ngomong shalom. Orang yang meninggal jemaat saya itu melayani Tuhan pada waktu itu ikut kita ke pelayanan kemana-mana. Rumahnya juga buka persekutuan doa komsel. Tapi sekali lagi kalau kita tidak bisa mengampuni, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu, kita ini sudah hutang sama Tuhan tentang pengampunan dan Tuhan menghapuskan kita secara lunas ya. Karena engkau memohonkannya kepadaku. Berikutnya ayat ke-33. Bukankah engkau pun harus loh ya. Mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Berarti sakit hati dan amarah itu sama sekali tidak boleh kita lakukan ketika Tuhan berkata harus. Berikutnya 34. Maka marah tuannya dan menyerahkannya kepada siapa? Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Orang yang gak bisa ngampuni, yang suka marah, itu pasti algojonya itu sakit penyakit. Jelas, orang yang terlalu banyak menyimpan kepahitan, marah di dalam dadanya, ya jelas itu adalah orang yang akan diserahkan kepada algojo. Suatu kali muncul penyakit kanker, baru menyesal menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok sampai Tuhan izinkan algojo yang namanya penyakit kanker itu tiba-tiba kita alami. Tapi senyatanya kalau kita baca firman ini, makanya saya bilang firman ini kalau saudara sudah dengar, nanti pulang pasti alergi sama marah sama sakit hati. Ketemu orang yang nyakiti hidupmu bertahun-tahun, engkau akan berusaha menyapa. Engkau akan berusaha melepaskan berkat doa buat orang yang menyakiti kita. Berikutnya 35. Apa yang dikatakan? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu apa saudara? Masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Ada kata-kata garis bawahnya. Dengan segenap hati. Berapa banyak orang benar mengampuni tapi tidak dengan segenap hati. Kelihatannya ngampuni tapi di belakang masih membicarakan. Ini memang orang tidak benar, ini memang orang yang seperti ini dan seperti itu. Jujur, koreksi dalam diri kita. Apakah kita sudah mengampuni dengan segenap hati? Kalau hari ini firman ini menegur saudara dan saya, kita belum mengampuni dengan segenap hati, maka kita hari ini berusahalah. Orang mengampuni dengan segenap hati kalau lihat dia di mall, saudara tidak akan buang muka. Saudara tidak akan bilang, gak paten aku nyopo deh. Jujur, berapa banyak kita ketika kita bisa berkata tulus cuman di mulut, tapi senyatanya yang Tuhan tuh lihat hati saudara. Ngampuni itu harus dengan segenap hati. Lihat berikutnya, lompat di Amsal. Kita buka Amsal 14. Apa yang dikatakan orang yang hari ini cepat marah. Amsal 14 ayat 29 kita baca. Mungkin saya bisa diiringi musik Frans, tolong. Amsal 14 ayat 29. Orang yang apa saudara? Sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Bodoh. Berikutnya Amsal 12 ayat 16a.
Amsal 12 ayat 16a. Kita baca. Nah, bodohlah Amsal 12, bukan 11. Amsal 12. Apa yang dikatakan firman Tuhan Amsal 12 ayat 16a. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya, apa saudara? Seketika itu juga. Jadi sekali lagi orang yang marah, orang yang cepat sakit hati termasuk orang yang bodoh. Hamba jahat dan bodoh. Jadi sekali lagi jangan sampai kita hari ini kelihatannya pelayanan jalan. Doa jalan. Ya, berdoa puasa jalan, menyembah Tuhan jalan. Tapi kalau di mata Tuhan kita adalah orang yang bodoh dan kita adalah hamba yang jahat. Betapa kita sangat rugi. Suatu kali kita akan menghadapi algojo karena buka satu ayat di Wahyu 22 ayat 12. Ayat ini menyadarkan kita sudah di akhir zaman. Yuk sekali lihat khotbah saya tentang benih yang ikut retreat. Jangan berdiri jadi orang benar tapi benihnya salah. Selama kita nabur benih-benih salah, benih sakit hati bertahan memang, tapi benih sakit hati ditabur, benih marah, benih yang namanya dosa, maka kita tidak akan menuai nanti. Sesungguhnya lihat ayat ini, apa yang terjadi di akhir zaman. Aku, apa saudara, datang segera, aku membawa apa saudara? Upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa saudara? Perbuatannya. Sekali lagi, perbuatan yang bodoh jangan dihidupi terus. Kalau Tuhan segera datang membalaskan setiap orang menurut perbuatannya, jangan mau iblis terus mengendalikan perbuatan bodohmu sehingga engkau tidak terima upahnya. Pastikan di akhir zaman karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Siapa yang lagi disakiti berikan senyum Pepsodent. Termasuk sama suami, mertua, ipar. Yang memang kadang-kadang bisa kalau lihat wajahnya bisa gini. Klambene kepengen tak remet-remet Bu Eli. Jujur ada orang yang kadang-kadang dalam batas tertentu tidak tahu diri. Kita sebagai manusia bisa terpancing emosi. Tapi sekali lagi ketika kita sadar bahwa amarah dan sakit hati itu adalah perbuatan yang bodoh. Yang tidak akan menikmati upah dari Tuhan. Maka hari ini pintar-pintarlah saudara. Jangan mau terus dibodohi iblis. Iblis selalu berkata ya masuk akal, butuh waktu. It's okay. Tuhan maha mengerti enggak saudara? Batasan orang untuk mengampuni itu harus hari itu juga. Marah tidak boleh sebelum matahari terbenam. Jangan dengar apa kata iblis dengan memakai satu kata Tuhan maha mengerti, Tuhan maha tahu, mengampuni butuh waktu, mengampuni ada batasnya, mengasihi itu tetap bersyarat, itu semua adalah tipu daya iblis. Sekali kita berdiri hari ini sebagai orang benar karena Tuhan segera datang membawa upahnya. Pastikan hari ini kumpulkan benih sebanyak-banyaknya. Amin. Nah kita lihat 3 hal. Buka di Ratapan 3. Jadi hari ini siapa yang tahu ini bodoh, ini perbuatan hamba yang jahat. Maka nanti pulang yang tadi marah sama suaminya nanti berpelukan. Ya, ndak usah gengsi, ndak usah merasa aku ndak salah Bu Eli, tadi pagi aku dikatain kebun binatang, it's okay. Ndak apa-apa, daripada saudara hari ini cuman mempertahankan harga diri, kalaupun saudara dikatain
babi anjing. Saudara kan bukan babi sama anjing, enggak usah didengar, berarti dia error. Wong kita manusia kok kita dikatai babi anjing. Lah kalau saudara menangkap saudara babi anjing, berarti saudara juga error. Tangkap saudara, seringkali hanya gara-gara kata-kata anjing lu gitu ya. Kadang-kadang orang berkata mungkin suami mertua kita ngomongin kebun binatang, kita ikut terpancing emosi. Lah itu orang error, kita manusia dikatai binatang, lah kok saudara sendiri juga error. Saudara mau dikatai binatang seperti apapun, kita ini tetap manusia yang berharga, mulia dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan ikut error. Ratapan 3 ayat 59 sampai 61. Daripada kita marah, lebih baik hari ini kita serahkan semua. Sakit hati, amarah, gak usah ikut kepancing emosi supaya kita menikmati upah. Saya bisa hari ini karena terlalu banyak disakiti, upahnya besar. Kepercayaan Tuhan besar. Saya tidak pernah mimpi hari ini Tuhan bawa hidup saya hari ini. Itu karena salah satu proses. Makanya orang tanya, Bu, kamu kok bisa ya dipakai Tuhan hebat? Kok bisa dapat pewahyuan? Mau tahu rahasianya? Mau hidup disakiti? Oh enggak mau Bu, enggak mau. Orang enggak mau proses tapi mau hasilnya. Orang selalu tanya gini, Bu, kok bisa ya kamu enggak kerja tapi diberkati Tuhan luar biasa? Kenapa? Kepingin tahu, karena hidup disakiti itu berkat. Nanti ada ayatnya ya. Kita lihat dulu ayatnya. Ratapan 3 ayat 59. Engkau telah apa saudara? Melihat apa saudara? Ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Berikanlah apa? Keadilan. Berikutnya. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Siapa yang lagi direkakan yang jahat dari pihak ketiga, tidak usah marah. Tidak usah terpancing emosi sampai mau tampar pipinya pelakor. Ya, ada ibu-ibu yang bilang gini, Bu, saya mau ke rumah pelakor. Bila perlu saya tampar itu di depan saya dan di depan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya hamba Tuhan, Bu Eli. Saya sudah gemes Bu Eli, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tahu kebenaran. Anaknya loh Bu Eli sama suami saya, kok pura-pura enggak tahu. Saya mau tampar aja itu di depan mamanya, saya mau katakan, kamu ini pelayan Tuhan, kamu ngerti firman, anakmu mencuri suamiku, kenapa kamu tidak bertindak? Hanya karena lihat suami saya banyak uangnya. Dia sering juga terima pemanis dari suami saya mau tampar Bu. Saya bilang enggak perlu. Hari ini percayalah, setiap rekaan yang jahat Tuhan tahu. Orang merancangkan sesuatu yang buruk, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan melihat segala dendam dan rancangan mereka terhadap aku. Berikutnya 61. Apa yang akan Tuhan lakukan? Engkau telah mendengar cercaan mereka. Siapa yang lagi dicaci maki orang, difitnah, enggak usah bales. Tuhan dengar. Kita ini biji matanya. Kalau kita difitnah orang, Tuhan tahu karena kita biji matanya. Ketika ketidakbenaran itu dilontarkan buat hidup kita, yang mendengar terlebih dahulu adalah pemilik kehidupan saudara. Tidak usah bingung membalas, tidak usah bingung untuk membenarkan. Seringkali orang berusaha membenarkan, tidak perlu kebenaran. Yang pasti Tuhan sang kebenaran itu mendengar setiap cercaan, caci maki, fitnah yang sedang dilontarkan biji matanya. Kenapa? Karena kita ini disayang. Belum apa-apa Tuhan sudah dengar apa yang dikatakan orang yang buruk buat hidup saudara dan saya. Sehingga saudara tidak perlu takut. Ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Lompat ayat ke-64. Apa yang firman Tuhan katakan? Pastikan ayat 64 ini pasti Tuhan akan kerjakan. Engkau akan mengadakan apa saudara? Pembalasan terhadap mereka ya Tuhan. Nah ini yang saya kagum dengan cara Tuhan. Menurut perbuatan tangan mereka. Orang yang jahat sama kita, totalannya perbuatan bukan sama kita.
Karena jelas firman Tuhan berkata, aku akan membalas menurut perbuatan mereka. Makanya orang kalau mengusik orang benar, jangan main-main. Ketika Tuhan akan membalas setimpal loh saudara. Nyakiti biji mata Tuhan itu akan mendapat pembalasan. 3 hal. Amarah dan sakit hati adalah kebodohan. Makanya hari ini jangan pernah, kenapa? Karena yang pertama, Tuhan memberi keadilan di balik ketidakadilan. Itu tadi. Ya, Tuhan melihat ketidakadilan yang kita terima hari ini dari orang-orang jahat di sekitar kita. Yang kedua, Tuhan melihat segala dendam dan rancangan yang jahat. Yang ketiga, Tuhan akan mengadakan pembalasan menurut perbuatan jahat mereka. Jadi sekali lagi ketika kita sedang disakiti, jangan marah, jangan sakit hati, karena Tuhan melihat, Tuhan yang akan melakukan keadilan dan membela saudara dan saya. Yang pertama kita lihat bagaimana Tuhan memberi keadilan. Buka PowerPoint-nya langsung karena ini akan saya bahas. Nah, seringkali kalau kita merasa direkakan yang jahat, firman Tuhan berkata di Kejadian 50 ayat 20 itu jelas berkata, apa yang direkakan yang jahat akan menjadi rekaan yang baik. Jadi berarti semakin banyak, nah ini memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Semakin banyak orang berbuat jahat, semakin banyak kebaikan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu hukumnya loh saudara. Tapi kenapa kalau orang jahat kita marah? Sehingga kita tidak lihat kebaikan Tuhan terjadi karena waktu kita marah berarti kita membalas. Maka Tuhan bilang gini, impas. Perbuatan orang itu sudah engkau balas. Sehingga kebaikanku tidak engkau alami. Tapi waktu kita direkakan yang jahat, kita buang sakit hati, kita buang amarah, kita melepaskan pengampunan, maka semakin banyak Tuhan merekakan kebaikan buat saudara dan saya sampai anak cucu. Yang jahat nanti sampai keturunan juga. Karena dibalas menurut perbuatannya, maka mereka juga akan menuai apa yang orang tuanya tabur nanti. Tapi buat saudara dan saya semakin dijahati. Makanya yang hidup dalam pondok mertua indah, bertahun-tahun sama nenek lampir, selalu direkakan yang jahat Bu Eli. It's okay. Tangkap pesan Tuhan. Kalau semakin kau balas nenek lampir, maka impas. Hidupmu hanya akan nanti diserahkan ke algojo, ya. Ada orang yang meninggal usia kemarin saya dengar ceritanya saya juga sedih. Jadi mertua sama menantu ini sejak menikah enggak pernah akor saudara, sama-sama orang Kristen. Singkat cerita menantunya hidup dalam kepahitan setiap hari, suaminya enggak pernah bela dia. Singkat cerita dia barusan didiagnosa kanker stadium akhir dan menantunya sudah meninggal. Yang paling tragis ketika mertuanya tahu menantunya sakit. Mertuanya enggak punya empati saudara. Bilang gini ya sudahlah obati aja itu pengobatan yang paranormal. Bukan paranormal, pengobatan kesehatan ya. Alternatif ya. Obat kayak singsek gitu-gitu enggak pernah tahu. Makanya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jangan pernah kena tipu daya iblis. Nah 1 Petrus 3 ayat 9 ini yang menjadi rahasia. Kalau orang tanya, Bu kamu kok bisa diberkati kenapa? Ini rahasianya. Tetapi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah yaitu untuk memperoleh berkat. Saya selalu berkata, kalau kamu kepingin diberkati, waktu disakiti hati, enggak usah bales. Waktu engkau enggak bales, engkau sedang mengakumulasikan berkatnya Tuhan ditambah-tambahkan. Tapi kalau kita caci maki, setiap hari suamimu hidup dengan kebun binatang dan kau juga terpancing emosi, maka berkat itu hilang, impas sudah. Setiap kali ada orang yang menyakiti hidupmu hari ini, lepaskan berkat.
Jangan pernah membalas, lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Hari ini buang sakit hati dan amarah. Karena setiap sakit mati dan amarah itu bentuk pembalasan. Orang mungkin berpikir kalau balas itu dijotos gitu ya, enggak. Tapi waktu engkau sakit hati dan marah itu sudah bentuk pembalasan. Tapi pembalasannya dalam bentuk sakit hati dan marah. Setiap pembalasan maka Tuhan tidak akan memberikan berkat. Tapi waktu kita bisa berkata, aku mengampuni Tuhan. Sekalipun tadi aku dimaki-maki, aku tidak salah, ya sudah aku terima apa adanya. Aku tidak mau mangkel, aku mau segenap hati untuk melepaskan. Sehingga ketika saudara segenap hati, saudara pasti berdoanya yang baik. Berapa banyak istri-istri berdoa buat suami mertua tapi didoakan cepat mati. Iya Bu, saya berdoa tiap hari tapi doa saya, Tuhan segera ambil duri dalam daging. Jangan hidup di dunia terlalu lama Tuhan. Itu membuat saya makin panjang penderitaan. Selama nenek lampir ini hidup panjang umur, panjang penderitaan saya Tuhan. Selama suami yang limited edition ini Tuhan, tidak segera stroke Tuhan. Mulutnya masih punya kekuatan energizer Tuhan. Kalau sudah stroke Tuhan enak. Antara marah dan tidak tertampak. Jujur kalau orang stroke kan paling enggak. Gampang ya. Mau marah enggak kuat orang stroke. Harapannya cepat stroke. Supaya kalau mau ngomong anjing babi pun enggak jelas. Orang kalau stroke bilang anjing. Ya. Jelas, ayo kalau saudara hidup sama orang yang stroke kan enggak jelas. Kalau marah pun enggak punya tenaga, paling cuma bilang tayang. Ya. Enggak kuat saudara ya. Tapi kalau yang sehat-sehat, waduh begitu marah, waduh bisa ditapuk benar-benar saudara. Kalau orang stroke enggak mungkin bisa napuk, ya ditapuk balik. Makanya hari ini yuk punya hati itu segenap hati. Ya, yang ketiga, bagaimana 1 Petrus 5 ayat 6. Makanya hari ini yuk Tuhan memberi keadilan, ini pasti adil. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sudahlah, kalau direndahkan orang terima. Dikatai bodoh, istri tidak bisa apa-apa, bisanya cuman menghabiskan uang. Saudara tidak dipandang orang sama orang, tidak apa-apa. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah merendahkan manusia. Selalu dia berkata, sudahlah. Belajar menerima setiap caci maki. Karena pada waktunya aku akan mengangkat engkau. Ketika kita mau direndahkan manusia. 1000 tangan mau merendahkan hidupmu. Kalau sudah waktunya Tuhan meninggikan saudara. Tidak ada 1 tangan yang bisa merendahkan saudara dan saya. Buka PowerPoint-nya bagaimana Tuhan memberi keadilan. Ya. Yuk, yang pertama, semakin banyak rekaan yang jahat menimpa kita, semakin banyak Tuhan akan merekakan kebaikan. Semakin dicaci maki, semakin banyak menikmati berkat Tuhan. Semakin orang menjatuhkan kita, semakin Tuhan akan mengangkat kita. Itu sudah hukumnya firman Tuhan. Makanya yang lagi dicaci maki, direkakan yang jahat, direndahkan. Tenang aja, tenang. Buang sakit hati, buang amarah. Nanti saudara akan menikmati kebaikan, berkat dan promosi Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana Tuhan melihat dendam dan rancangan yang jahat. Mazmur 10 ayat 14. Setelah itu 1 poin lagi kita selesai. Mazmur 10, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat apa saudara? Kesusahan dan sakit hati. Jujur, orang kalau disakiti susah apa ketawa-ketawa? Jelas. Ketika suami kita selingkuh, ketika kita punya mertua jahat, pasti kerjaan kita gini, aduh Tuhan. Apalagi yang suka membanding-bandingkan, lihat tuh suaminya si aduh kalau jalan istrinya digandeng. Sementara saya Tuhan jatuh di mata-matain Tuhan, nelongso. Loh itu susah sakit hati. Jangan anggap remeh, susah boleh, nangis boleh. Tapi Tuhan berkata,
jangan marah, jangan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu. Hari ini yang susah sakit hati lihat perbuatan orang sekitar kita yang jahat, jangan dibawa terus, disimpan. Daripada disimpan nanti jadi algojo penyakit kanker, lebih baik Tuhan berkata, serahkan ke dalam tanganku sendiri, kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Percayalah kalau di tangan Tuhan. Kita buka PowerPoint-nya. Buka lagi satu ayat. Yeremia 11 ayat 20. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau saudara hari ini susah sakit hati, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku susah, aku sakit hati, aku lagi disakiti orang, aku lagi diperlakukan tidak adil Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam, apa saudara? Yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Pastikan hari ini perkara disakiti apa, ngomong, lapor sama jenderal ya, Bapak di surga. Dia Tuhan yang akan mengambil rasa sakitmu, dia akan obati lukamu, dan Tuhan pasti bilang gini, nak, semua persoalan sakit hati orang menyakiti itu cuman aku menguji hatimu. Aku lagi memurnikan hatimu supaya bebas dari yang namanya sakit hati dan marah. Hari ini ketika Tuhan menguji batin dan hati kita, pastikan ketika kita mengerti firman, jangan sampai kita hari ini diam di dalam sakit hati dan amarah. Lebih baik kita sukacita aja, disakiti, puji Tuhan berkat, puji Tuhan kebaikan, puji Tuhan promosi. Itu yang dikatakan. Jadi kalau suami mulai besok ketemu marah, dikatakan, anjing kamu, jangan berbicara anjing. Bodoh kamu, bodoh sendiri, enggak. Mulai sekarang katakan dengan segenap hati, aku mengampuni, mengasihi, modelmu. Nah ini tidak lulus ya. Mengampuni, mengasihi dengan segenap hati, maka Tuhan akan segera memberikan kebaikan, berkat, promosi. Itu akan jadi milik saudara dan saya. Karena dia sedang mengambil setiap perkara sakit hati, kesusahan orang benar. Waktu engkau disakiti, engkau tidak salah, engkau nangis, Tuhan ambil dalam tangannya sendiri. Dan nanti tangannya sendiri yang akan melepaskan kebaikan, berkat, promosi buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya hari ini siapa yang kepingin dapat tiga-tiganya, siap-siaplah. Kalau saudara berkata, Tuhan berkati aku lebih tahun depan, siap-siap. Nanti ada makhluk yang tiba-tiba muncul jadi monster dalam hidupmu. Ya, kenapa orang ini Tuhan? Artinya saudara tangkap pesan Tuhan. Karena aku mau memberkati engkau lebih. Aku mau kasih engkau kepercayaan lebih. Aku mau promosikan hidupmu lebih. 3 hal. Tuhan mengambil sakit hati ke dalam tangannya sendiri. Tuhan pembalas setiap kejahatan. Tuhan membela perkara kita saat disakiti. Jadi sekali lagi jangan pernah marah karena Tuhan melihat dendam. Jangan sakit hati. Yang terakhir, bagaimana Tuhan mengadakan pembalasan? Buka Mazmur 94 ayat 14 dan 17. Kita baca sama-sama. Sebab Tuhan tidak akan apa saudara? Membuang umat dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Pastikan saudara yang lagi ditinggal pasangan hidupmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Sekalipun saudara dilupakan, banyak ibu-ibu yang kasihan juga. Ya tadi pagi ada seorang ibu yang telepon saya. Dia bilang gini, Bu, saya sedih. Kenapa Bu? Dia nangis, dia miss call saya lagi mandi ada mungkin 7 kali. Bu, siapa yang tidak sedih? Hari ini ipar saya mengantar undangan pernikahan suami saya.
ipar dan mertua saya menyetujui. Bahkan hari ini anak saya juga dipaksa untuk hadir dalam pernikahan suami saya. Saya tidak diizinkan hadir. Saya pinginnya mau nyamperin Bu, nyamperin siapa Bu? Saya pingin nyamperin pendeta yang memberkati mereka berdua, bayangin loh pendeta. Mereka diberkati karena baca undangannya ada pemberkatan nikah di gereja dan di restoran. Itu membuat dia terpukul saudara. Dia bilang, Bu, saya ini sepertinya tidak dianggap orang loh Bu. Saya ini istri loh Bu. Apapun kesalahan saya, sekalipun dia tidak punya salah selama menikah, apa harus saya dihakimi seperti ini? Tidak masuk akal Bu, kalaupun saya salah, saya tidak pernah selingkuh Bu, saya tidak pernah kesalahan yang aneh-aneh. Paling namanya istri cerewet, ya iya. Tapi itu pun tidak layak untuk saya diperlakukan seperti ini. Saya nangis Bu Eli, saya seharusnya pengen mati. Tapi waktu saya dengar khotbahnya Ibu Eli, itu yang membangkitkan semangat saya. Saya cuma bilang gini, Bu tenang aja. Ibu tidak usah takut, tidak usah labrak pendetanya, tidak usah labrak suami, tidak usah labrak mertua ipar. Pastikan setiap perbuatan akan kembali kepada yang masing-masing orang. Ibu tenang aja. Ibu tetap jaga hati. Kalau ibu sakit hati, nanti ibu juga akan menerima konsekuensinya. Tapi kalau ibu hari ini buang sakit hati, amarah, ibu akan menikmati berkat Tuhan yang besar di depan. Percaya Bu, orang yang merekakan yang jahat nanti akan bayar harganya mahal. Lihat ya berikutnya. 15, sebab hukum akan kembali apa? Nah ini, hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Berarti kita tidak boleh marah ya. Kalau kita tidak marah, maka hukum adil itu pasti ada. Saya bilang sama ibu ini, Bu, hari ini berkati mereka. Ampuni mereka, supaya ibu menuai apa yang ibu tabur, tidak main-main. Orang itu nanti urusan, nanti bayar harga totalannya sama Tuhan. Berikutnya, 16. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Bukan saudara, tapi Tuhan. Siapa yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Hari ini saudara pastikan, saudara bukan diciptakan sebagai pembalas. Nanti yang tampil, yang balas, percayalah semua perbuatan akan kembali kepada Tuhan nanti. Berikutnya 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Ayat 23, lompat dari 23. 94 ayat 23, lompat. Ia akan apa saudara? Membalas 23. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan apa saudara? Jahat mereka. Dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Pastikan 3 hal, buka PowerPoint-nya. Hari ini 3 hal saya sudah selesai. Siapa yang berhak mengadakan pembalasan? Bukan saudara, bukan lagi kekuatan kita. Pastikan perbuatan akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka Tuhan suatu kali, kelihatannya Tuhan itu tidak lakukan sesuatu, tapi senyatanya dia pasti bangkit bela orang benar. Tidak akan dia diamkan. Karena apa? Di ayat ke-6, 13 itu 14 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Saudara mau ditinggal suami, saudara mau ditinggal siapapun hari ini, tapi satu hal Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dia melihat suatu kali dia bangkit, dia akan tampil dan dia akan membalas setiap perbuatan jahat orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Pastikan firman ini buat saudara, kita sudah mau masuk akhir tahun 2024, masa semakin sulit. Tidak ada lain cara kepingin saudara diberkati Tuhan secara luar biasa. Mulai tabur benih firman luar biasa. Percayalah, orang yang rajin menabur benih firman kebenaran hari ini, tidak usah pakai pikiran logika, tidak masuk akal.
Tapi semakin saudara radikal menabur benih kebenaran, maka firman tidak akan pernah ditunda-tunda. Setiap firman yang akan kita ucapkan itu pasti akan digenapi, terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan berkata diberkati, maka kita akan diberkati. Ketika Tuhan berkata setiap caci maki aku akan menggantikan dengan berkat, maka Dia akan memberikan berkat. Setiap bentuk penindasan yang merendahkan engkau, maka Dia akan mengangkat hidupmu. Itu yang perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini kalau orang nyakiti kita? Saudara percaya, kemarin yang belum lihat khotbah saya tentang doa itu bagus. Ketika saya kasih contoh, ketika Tuhan berfirman sama ikan paus itu tunduk sama firman Tuhan. Pastikan hari ini kalau saudara punya suami yang lagi bergumul dengan suami-suami, ya, mungkin suami saudara bukan berselingkuh, tapi karakternya buruk. Saudara mulai katakan firman. Saudara jangan bilang terus suamiku brengsek, suamiku jengkelin, enggak. Mulai hari ini perkatakan firman atas pergumulanmu, maka firman ini pasti akan memerdekakan. Mulai hari ini kalau berdoa ketemu suami, dalam hati katakan, Tuhan Engkau yang membukakan mata rohaninya. Tuhan Engkau yang menarik suamiku ke jalan kebenaran. Tuhan Engkau yang menguduskan suamiku. Pastikan dengan 3 kata. Siapapun yang dalam pergumulan, orang-orang yang kita lagi doakan. Kalau Tuhan sudah buka mata rohaninya, dia akan benci dosa, cinta Tuhan. Orang yang ditarik ke jalan kebenaran, saya percaya setiap kali doa istri, kalau suaminya pergi kerja, selalu katakan Tuhan di luar itu suamiku ada dalam tanganmu. Kalau kakinya mulai melangkah ke jalan yang salah, tarik Tuhan ke jalan kebenaranmu. Dan aku percaya Tuhan pasti menguduskan suamiku setiap hari. Percayalah setiap doa yang diucapkan di atas kebenaran. Suami yang error, yang limited edition, mertua yang bermasalah, orang-orang yang bermasalah itu akan diubah karena Tuhan berfirman. Karena kita mengucapkan firman. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Saudara hari ini tetap semangat ya. Makanya saya bilang yang datang ke tempat ini hari ini tidak rugi. Saudara akan mendapat kunci menikmati berkatnya Tuhan. Kuncinya cuma satu kok. Melepaskan sakit hati ya. Buang sakit hati. Buang amarah. Walaupun mungkin keterlaluan, tidak apa-apa. Semakin keterlaluan, semakin banyak berkat Tuhan. Semakin banyak kebaikan Tuhan, semakin banyak promosi Tuhan. Itu aja yang ditangkap. Jangan tangkap yang buruk, tangkap yang baik. Yuk. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan selalu menolongku. Izinkan kuasa Tuhan Selalu menjamah setiap hati. Hati yang terluka, buka hatimu buat Tuhan bekerja. Selai Percayalah setiap rasa sakit akan Tuhan ubahkan menjadi berkat. Tuhan akan ubahkan menjadi promosi. Tuhan akan ubahkan menjadi kebaikannya di depan. Jangan pernah membalas. Karena Dia akan bangkit tampil. Dia akan membalas. Dia akan muncul sebagai selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
kasih Bapa. Kami percaya firman ini akan menjadi rema. Di masa-masa yang makin jahat, itu membuat kami rasanya susah Tuhan. Kami sering susah, sakit hati, kami sering menangis Tuhan ketika orang makin jahat sama kami. Sekalipun kami sudah berbuat baik, tapi kami diperlakukan tidak adil. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami susah dan sakit hati. Tapi maukah siang ini firman ini akan mengubah hidupmu. Firman ini berbicara, jangan pernah sakit hati, buang amarah dan sakit hati. Karena semua ini hanya kebodohan dan kau akan jadi hambaku yang jahat. Maukah engkau jadi hamba kebenaran yang selalu berkata, aku mau ngampuni Tuhan, aku mau mengasihi walaupun sakit. Aku sudah serahkan semua rasa sakitku, ambil ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ini menjadi satu hal, aku ketika menyerahkan perkara sakit hati ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bangkit Tuhan, tampil, Engkau pembalas buat setiap perbuatan yang jahat. Kami gak mau tampil, kami mau tiarap saat kami disakiti. Kami tidak izinkan kekuatan kami menghadapi kekuatan suami mertua kami. Tapi kekuatan Tuhan yang menghadapi setiap perbuatan yang jahat. Terima kasih Bapak. Kami percaya anak-anak-Mu pulang pasti diubahkan. Kami punya semangat yang baru. Kami tidak sama lagi. Ketika kami pulang kami akan memberikan senyum. Kami akan memberikan maaf. Kami akan memberikan kebaikan kami buat orang yang terdekat menyakiti kami. Karena itu perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan setiap kali Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini dengan pergumulan apapun Engkau sudah punya solusi yang terbaik. Berkati gereja Every Nation Tuhan, berkati Tuhan Pak Beni Bu Ratna Tuhan. Engkau kirim jiwa-jiwa, Engkau berkati pelayanan. Berkati juga hamba-Mu Pak Nyoto yang sudah terus memberkati kami untuk pelayanan di Victory. Biar apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik persembahan. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin.